يا كمل النساء يا مظهر الوفاء ومنبع الصفاء يا موطن العطاء خديجة الكبرى فاطمة الزهراء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Pemirsa Dalwa TV, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan sekali ini insyaallah kita akan membahas salah satu daripada wanita atau 4 wanita yang terbaik. 4 wanita yang menjadi yang mulia nantinya di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang mana yang dikatakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, afdal nisa'il alamin Khadijah bintu Khuwailid wa Fatimah bintu Muhammad wa Maryam bintu Imran wa Asiyah binti Muzahim. Yang mana yang terbaik di antara wanita yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah 4. Yaitu yang pertama adalah Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Dan yang kedua adalah putrinya dan putri Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dan yang ketiga adalah Sayyidatuna Maryam binti Imran. Dan yang keempat adalah Asiyah, yang tidak lain adalah istri daripada Fir'aun. Maka kita akan membahas Sayyidatuna Fatimah Zahra, yang mana dinamakan dengan Fatimah. An-Nabi SAW memberikan nama kepada putrinya Fatimah dengan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana An-Nabi SAW ketika memberikan nama kepada putrinya Fatimah, Nabi SAW mengatakan di anna Allah Subhanahu wa taala fatamaha wa hajabaha anin nar. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkannya, akan memutuskannya daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah harapan daripada pemberian nama dengan nama Fatimah. Dan kemudian di zaman Nabi SAW juga banyak sekali daripada wanita-wanita yang bernama dengan nama Fatimah. Dan 3 di antara sekian banyak yang bernama Fatimah, ya mereka 3 ini yang paling dicintai oleh Nabi, yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan 3 ini yang mereka ada ikatan keluarga dengan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah putri beliau sendiri, yaitu Fatimah bintu Rasulullah SAW. Dan yang kedua adalah Fatimah binti Asad. Yang Fatimah binti Asad ini binti Hasad bin Hashim. Yang Hashim adalah kakek daripada Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Fatimah binti Asad tidak lain adalah istri daripada Sayyiduna Abi Talib. Yang mana Abi Talib inilah yang mengasuh semenjak kecil, semenjak umur 8 tahun, mengasuh langsung Nabi Muhammad SAW. Setelah meninggalnya kakek beliau Abdul Muttalib. Yang mana Sayyidina Abdul Muttalib meninggal di saat usia Nabi Muhammad SAW 8 tahun. Kemudian beliau berwasiat agar cucunya itu diasuh oleh putranya Sayyidina Abi Talib, yang tidak lain adalah ibu paman daripada Rasul SAW dan ayah daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Oleh karena itu Nabi SAW sangat mencintai Fatimah binti Asad, sangat menghargai jasa beliau karena beliau yang juga ikut merawat dan mengasuh Nabi Muhammad SAW. Dan juga ada Fatimah yang lain yang juga dekat dengan Nabi, yaitu Fatimah binti Hamzah bin Abdul Muttalib, sepupu Nabi Muhammad SAW. Fatimah binti Hamzah binti Abdul Muttalib. Dan Sayyidatuna Fatimah diberi gelar dengan Al-Batul.
atau juga diberi gelar dengan Az-Zahra. Dikasih nama dengan Az-Zahra, ini yang cemerlang, yang indah, yang bercahaya. Karena Sayyidatuna Fatimah, sebagian ulama mengatakan beliau ini tidak pernah putus ibadahnya untuk Allah. Beliau ini tidak pernah putus salatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mengalami haid dan juga tidak nifas, sehingga salat beliau ini terus berlanjut, tidak pernah istirahat karena sebab haid ataupun karena sebab nifas. Ya, oleh karena itu dinamakan Az-Zahra. Dan itu tidak lain untuk kemuliaan bagi Nabi, bagi Sayyidatuna Fatimah Zahra, sehingga terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa putus. Ya, dan juga dinamakan Al-Batul juga karena sebab tersebut. Karena Sayyidah Fatimah yang inqata'at yani anin nas li ibadati rabbiha Subhanahu wa taala. Yang Sayyidatuna Fatimah ini dinamakan Al-Batul, yang artinya yang putus daripada suami, atau yang mengkhususkan umurnya dan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diberi gelar dengan Al-Batul atau juga diberi gelar dengan Az-Zahra. Dan juga beliau punya kunyah, yaitu diberi kunyah. Yang kunyah ini yang disandarkan kepada ab atau Abu Bakar, Abu Hanifah, Abu Sa'id, itu kunyah, atau Ummu Salama, Ummu Firdaus, Ummu Sulaim, dan lain sebagainya. Dan beliau punya kunyah dengan kunyah Ummu Abiha, yang artinya adalah ibu daripada ayahnya. Dikatakan Ummu Abiha, diberikan kunyah dengan Ummu Abiha, ini ayah, ibu daripada ayahnya sendiri, karena beliaulah yang melayani Nabi Muhammad SAW daripada keluarga Nabi Muhammad SAW. Karena ya, kita tahu bahwasanya Sayyidah Fatimah ini termasuk yang paling kecil, atau yang termasuk kecil yang di antara putri-putri Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau putra-putra Nabi Muhammad SAW, mereka semuanya kebanyakan meninggal dalam keadaan kecil. Dan putri-putri Nabi, mereka sudah menikah. Ya, ketika mereka sudah menikah, pisah kehidupan mereka dengan Nabi Muhammad, dan mereka hidup dengan suami-suami mereka. Maka Sayyidatuna Fatimah yang belum menikah, beliaulah yang hidup dan tinggal bersama Nabi, yang melayani Nabi Muhammad SAW sebagai ganti daripada Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, yang terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya diberikan kunyah dengan kunyah Ummu Abiha, dengan kunyah Ummu Abiha. Dan Sayyidatuna Fatimah Zahra ini dikatakan oleh mereka ahli sejarah bahwasanya beliau ini dilahirkan ketika umur ayah beliau Nabi Muhammad SAW 35 tahun. Artinya 5 tahun sebelum kenabian, sebelum dilantik Nabi Muhammad sebagai Nabi dan sebagai Rasul. Ketika usia beliau 35 tahun, maka dilahirkanlah Sayyidah Fatimah Zahra. Atau lebih tepatnya 5 atau 10 tahun setelah Nabi SAW menikah dengan Sayyidatuna Khadijah. Nabi SAW menikah dengan Sayyidatuna Khadijah umur 25 tahun. Kemudian 10 tahun setelahnya Nabi memiliki anaknya Sayyidatuna Fatimah Zahra. Ada pendapat yang lain daripada ulama yang mengatakan bahwasanya Sayyidatuna Fatimah Zahra ini dilahirkan ketika usia Nabi Muhammad SAW 41 tahun. Ya, artinya ya, dilahirkan Sayyidatuna Fatimah setelah Nabi dilantik sebagai Nabi, sebagai Rasul. Karena Nabi dilantik sebagai Nabi dan Rasul umur 40 tahun. Ya, fa'ala kulli hal, Nabi SAW melahirkan putra-putri, yang mana kebanyakan putra-putri Nabi Muhammad SAW ini dilahirkan sebelum Nabi dilantik sebagai Rasul. Kecuali Sayyidina Ibrahim, tanpa ada khilaf. Sayyidina Ibrahim yang tidak lain, ya, putra daripada Nabi Muhammad SAW, tapi yang datang daripada budak beliau, yaitu Maria Al-Qibtiyah. Karena Nabi memiliki budak yang bernama Maria Al-Qibtiyah, yang kemudian ya, dari Maria Al-Qibtiyah, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia untuk Nabi Muhammad dengan anak yang diberikan nama Ibrahim. Dan itu Ibrahim dilahirkan di Madinah Al-Munawwarah di tahun ke-8 dari Hijriah, tahun 8 Hijriah, dan kemudian wafat di saat umur Sayyidina Ibrahim ini ya, masih umur 17 bulan, dah sampai 2 tahun. Jadi tepatnya wafatnya di saat 10 tahun Hijriah. Jadi hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi juga memiliki anak yang lain.
Nabi SAW memiliki anak Sayyidina Qasim. Yang mana Sayyidina Qasim ini anak pertama daripada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Nabi SAW juga memiliki kunyah. Yang mana kunyah Nabi Muhammad SAW ini adalah Abul Qasim. Ya, dikatakan dalam hadis, man lam yujibid da'wata faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang tidak memenuhi undangan daripada undangan walima, berarti dia melanggar perintah daripada Abul Qasim. Abul Qasim adalah Nabi Muhammad SAW. Kunyah beliau Abul Qasim, dinisbahkan kepada anak pertama daripada Nabi Muhammad SAW. Tapi Abul Qasim hanya hidup 2 tahun, kemudian meninggal dunia. Ya, begitu juga Nabi SAW memiliki anak Abdullah, ya, dinamakan Abdullah, ya, dan juga diberikan gelar dengan gelar At-Tayyib, At-Tahir, At-Tayyib yang baik, At-Tahir yang suci. Diberikan 2 gelar ini karena beliau dilahirkan, oleh sebagian ulama dikatakan bahwasanya beliau dilahirkan ba'dal nubuwah, dilahirkan setelah Nabi, ya, dilantik menjadi Nabi, dilantik menjadi Rasul. Tapi ulama yang lain mengatakan tidak, Abdullah dilahirkan sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul. Ada khilaf di situ. Yang jelas Sayyidina Abdullah, ya, diberikan gelar At-Tayyib, At-Tahir. Jadi ada pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya At-Tahir, At-Tayyib itu anak Nabi yang lain, bukan gelar, tapi itu nama anak Nabi SAW yang lain. Tapi pendapat yang pertama itu pendapat yang lebih kuat. Ya, dan kemudian ada anak Nabi SAW yang putri-putri Nabi. Yang termasuk yang paling tua daripada putri Nabi SAW adalah Sayyidatuna Zainab. Karena kalau kita tertibkan putri Nabi SAW, yang pertama adalah Sayyidina Qasim. Dan kemudian yang kedua adalah Sayyidatuna Zainab. Yang kemudian yang ketiga Abdullah. Kemudian yang keempat adalah Ummu Kulsum. Kemudian yang kelima adalah Ruqayyah. Kemudian yang keenam Fatimah. Ya. Jadi paling kecil Fatimah. Ada yang mengatakan Fatimah, ya, ada yang mengatakan Ruqayyah yang paling kecil. Ya, dan kemudian ini daripada Sayyidatuna Khadijah. Sedangkan Sayyidina Ibrahim yang dari Maria Al-Qibtiyah itu adalah putra Nabi yang paling kecil karena dilahirkan di Madinah Al-Munawwarah. Nah, kemudian ada Zainab, putri Nabi SAW, yang Zainab ini dinikahkan oleh Nabi SAW dengan Abul As bin Rabi. Yang Abul As bin Rabi ini, ya, tidak lain juga punya ikatan keluarga dengan Nabi Muhammad SAW. Yang kemudian dikaruniai anak, ya, bernama Ali, tapi meninggal dalam keadaan kecil. Kemudian ada juga anak yang dilahirkan oleh Zainab yang bernama Umamah. Yang mana kemudian Umamah inilah yang dinikah oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika Sayyidatuna Fatimah Zahra wafat. Ketika Sayyidatuna Fatimah Zahra wafat, maka Sayyidina Fatimah di masa hidupnya berwasiat kepada suaminya Sayyidina Ali untuk menikahi Umamah. Ya, yang tidak lain, ya, Umamah ini, ya, anak daripada Sayyidatuna Zainab. Ini ponakan daripada Sayyidina Fatimah Zahra. Maka kemudian sama Sayyidina Ali pun dilaksanakan wasiat tersebut dan dinikahi Sayyidatuna Umamah, tapi tidak memiliki keturunan. Ya, oleh karena itu kemudian juga ada Ummu Kulsum yang dinikahkan oleh Nabi SAW dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan, ya, dinikahkan oleh Nabi dengan 2 putri Nabi. Yang pertama Ummu Kulsum, yang kemudian meninggal dunia. Ya, yang kemudian meninggal di waktu peperangan Badar. Yang kemudian di saat itu Sayyidina Utsman berhalangan untuk hadir dalam peperangan Badar. Walaupun juga dianggap oleh Nabi sebagai pejuang yang ikut hadir dalam peperangan Badar dan bahkan mendapatkan bagian daripada ghanimah. Karena ketidakhadiran Sayyidina Utsman karena ada uzur. Ya, kemudian setelah meninggalnya Ummu Kulsum dinikahkan oleh Nabi SAW dengan putri yang lain, yaitu Sayyidatuna Ruqayyah. Ya, oleh karena itu Sayyidina Utsman bin Affan, ya, dikatakan Zinnurain. Lakopnya diberi gelar dengan lakop Zinnurain atau yang memiliki 2 cahaya, yaitu, ya, karena beliau menikah dengan 2 putri Nabi Muhammad SAW. Ya, dan dari Sayyidatuna Ruqayyah, dari Sayyidatuna Ummu Kulsum, Sayyidina Utsman tidak memiliki keturunan, tidak punya anak. Ya, sempat Sayyidatuna Ruqayyah punya anak kecil tapi kemudian meninggal dunia. Ya, kemudian yang terakhir adalah anak Nabi SAW adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang mana, ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib kita tahu bahwasanya Sayyidina Fatimah binti Zahra yang kemudian dinikahkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang mana pada awal mulanya Sayyidina Abu Bakar terlebih dahulu sebenarnya telah meminang putri Nabi Muhammad SAW yang bernama Fatimah.
Kemudian jawaban daripada Nabi Muhammad SAW ketika itu mengatakan bahwasanya perkara daripada Sayyidah Fatimah itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian memberi isyarat, artinya bahwasanya Sayyidina Abu Bakar tidak diterima ketika meminang Sayyidatuna Fatimah karena tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab yang berani untuk melamar putri Nabi Fatimah ini. Dan kemudian begitu juga jawaban daripada Nabi Muhammad SAW dikatakan kepada Sayyidina Umar bahwasanya perkaranya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, ya, mereka berdua berpikir bahwasanya Nabi ini sebenarnya mengharap Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk nikah dengan putrinya Fatimah. Maka mereka berdua mendatangi Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan merayu Sayyidina Abi Thalib dan meminta kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk meminang Sayyidatuna Fatimah Zahra. Sayyidina Ali bin Abi Thalib sangat ingin dan sangat senang untuk meminang Sayyidina Fatimah Zahra. Tapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak punya keberanian, tidak pede, tidak percaya diri. Kenapa? Karena beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib pertama orang biasa, bukan orang yang kaya raya. Beliau orang yang miskin, tidak punya sesuatu untuk dijadikan sebagai mahar daripada putri Nabi Muhammad SAW. Tapi terus dirayu oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar untuk meminangnya. Sayyidina Abu Bakar mengatakan bahwasanya Nabi SAW tidak mengharap mahar yang banyak, tidak mengharap dunia. Kalian meminangnya, nanti apa katanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sudah dirayu oleh mereka berdua, barulah ya Sayyidina Ali bin Abi Thalib memberanikan diri untuk datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian di saat menghadap di hadapan Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak berani ngomong. Sayyidina Ali bin Abi Thalib melihat kewibawaan Nabi Muhammad SAW dan kemuliaan beliau ini, tidak bisa berkata apa-apa. Sampai dikatakan oleh Nabi Muhammad, ya Ali, kenapa engkau datang kepadaku? Apa hajat yang engkau inginkan? Sayyidina Ali bin Abi Thalib hanya diam aja, tidak bisa ngomong. Mau mengutarakan isi hatinya berat, karena merasa tidak percaya diri. Tapi kemudian Nabi SAW mengatakan, ya Ali, jangan-jangan kamu ini datang kepadaku untuk meminang putriku Fatimah. Maka di saat itulah Sayyidina Ali mengatakan, na'am ya Rasulullah. Maka kemudian Sayyidina Rasulullah SAW mengatakan, apa yang kamu miliki wahai Ali untuk meminang putriku Fatimah? Maka Sayyidina Ali menjelaskan bahwasanya aku tidak memiliki apa-apa. Aku hanya memiliki kendaraan yang aku gunakan untuk hajat-hajatku. Aku memiliki baju perang atau perisai, ya, dan aku tidak memiliki yang lain. Maka Nabi SAW, kalau begitu aku nikahkan kamu dengan putriku Fatimah dengan perisai atau baju perang yang kamu miliki. Akhirnya ya dinikahkan oleh Nabi SAW. Dan kemudian ya Nabi SAW mendoakan keduanya dengan doa barakallahu alaikuma wa baraka fikuma wa as'ada jaddakuma wa akhraja minkuma al-katsir at-thayyib. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kalian berdua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala bisa menyenangkan kakek kalian berdua, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kalian berdua diberikan oleh Allah SWT keturunan yang banyak. Yang mereka keturunan yang banyak, al-katsir at-thayyib, yang baik-baik semuanya. Dan Allah buktikan ternyata keturunan Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah Zahra, mereka banyak dan mereka kebanyakan semuanya adalah orang-orang yang baik dan tidak lain itu berkat doa daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak mungkin doa daripada Nabi Muhammad SAW meleset, tidak mungkin salah. Dan inilah doa Nabi, memberikan doa untuk Sayyidina Fatimah, Sayyidina Ali memiliki keturunan yang banyak yang mereka baik-baik. Ya, dan Sayyidina Anas bin Malik, khadim Nabi Muhammad SAW, sampai bersumpah, wallahi laqad akhraja minhuma al-katsir at-thayyib. Demi Allah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keturunan untuk keduanya al-katsir yang banyak, at-thayyib yang Masya Allah, yang baik-baik semuanya. Dan Nabi SAW ini sangat mencintai Sayyidatuna Fatimah luar biasa. Karena kedekatan Sayyidatuna Fatimah dengan Nabi SAW ini sangat erat. Bahkan sebagai ganti daripada istri tercinta Nabi Muhammad, Sayyidatuna Khadijah, yang tidak lain ibu daripada Sayyidatuna Fatimah Zahra. Sampai-sampai suatu saat Sayyidatuna Aisyah ditanya oleh seseorang, "Wahai Aisyah, ayunas ahab ilan Nabi SAW." Siapa sih manusia yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW?
Maka Sayyidatuna Aisyah menjawab, Fatimah. Tidak lain yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, Fatimah. Sayyidatuna Aisyah tahu betul siapa Rasul. Sayyidatuna Aisyah tahu siapa yang dicintai oleh Rasul SAW. Karena beliau hidup bersama Rasul, Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah mengatakan yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW adalah Fatimah. Kemudian ditanyakan kepada Sayyidatuna Aisyah, wa minar rijal, adapun dari kalangan laki-laki, yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW itu siapa? Maka Sayyidatuna Aisyah menjawab, yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW dari kalangan laki-laki, zaujuha. Tidak lain adalah suami daripada Fatimah Zahra, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Oleh karena itu, ketika Nabi SAW menikahkan Sayyidatuna Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib, ya, maka ya, Nabi SAW mengatakan kepada Sayyidah Fatimah, zawwatuki, ya, zawwatuki, yani sayyidan fid dunya wa sayyidan fil akhirah. Atau kama qala, aku nikahkan kamu dengan seseorang yang mulia di dunia dan mulia di akhirat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Dan bentuk daripada kecintaan Nabi Muhammad, bentuk daripada sayangnya Nabi Muhammad, hormatnya Nabi Muhammad kepada Rasulullah, kepada Sayyidatuna Fatimah Zahra, sampai-sampai kalau Nabi Muhammad SAW pulang dari bepergian, Nabi SAW pulang dari peperangan, Nabi SAW ketika pulang, pertama kali sampai di kota Madinah Al-Munawwirah menuju masjid. Kemudian sholat 2 rakaat. Ya, ini sholat, ini kudum minas safar. Sholat kudum minas safar. Ini disunahkan ketika datang dari bepergian, khususnya bepergian yang jauh, untuk sholat 2 rakaat sebagai syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena menakdirkan kita untuk sampai di tujuan atau sampai di rumah dengan selamat. Ada lagi sholat sunatus safar. Sholat sunatus safar, yakni ketika bepergian. Sebelum kita bepergian, kita sholat 2 rakaat mengharap dari Allah Subhanahu Wa Taala dan memohon untuk diberikan keselamatan. Nah, itu sholat sunatus safar. Maka sholat sunatus safar dan sholat kudum minas safar ini dua-duanya disunahkan dan yang afdol untuk dilakukan di masjid, bukan di rumah. Ya, kebanyakan sholat sunat sunnah secara umum yang afdol dilaksanakan di rumah. Tapi ada sebagian sholat-sholat tertentu yang afdol dilakukan di masjid, termasuk sholatus safar, sunatul kudum minas safar, termasuk sunatul ihram, sunatul tawaf. Ya, kalau kita mau ihram untuk haji dan umrah di masjid, kita sunnah sholat ihram. Kita selesai tawaf disunahkan untuk sholat 2 rakaat di masjid afdolnya. Ya, duha juga disunahkan, dianjurkan untuk melaksanakan sholat duha di masjid. Tapi secara umum sholat-sholat sunnah yang afdol itu dilaksanakan di rumah agar mendapatkan bagian daripada cahaya ibadah, agar mendapatkan kebagian daripada kemuliaan ibadah. Ya, oleh karena itu Nabi SAW ketika datang dari perpergian atau dari peperangan, Nabi sholat 2 rakaat di masjid. Kemudian setelah Nabi SAW sholat 2 rakaat di masjid, Nabi memiliki rumah, Masya Allah, rumah istri-istrinya yang banyak. Tapi Nabi SAW tidak pulang ke rumah istrinya. Nabi pertama kali yang dituju ketika pulang dari bepergian adalah rumah Sayyidatuna Fatimah Zahra. يا كمل النساء يا مظهر